Apa aja sih bahan-bahan yang bisa kita gunain buat mengatasi sakit gigi dari rumah? Tentunya didasari dengan bukti ilmiah. Pakai bahan-bahan ini. Langsung aja, ini dia videonya. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Rani Givanda. Buat teman-teman yang punya keresahan seputar gigi dan mulut dan pengen tahu apa aja solusinya, pastiin buat subscribe channel ini, like, dan komen di bawah ini. Mungkin di sini di antara teman-teman yang lagi nonton ada yang merasakan sakit gigi. Semoga cepat sembuh ya sakitnya, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Emang nggak bisa dipungkiri, sakit gigi memang mengganggu aktivitas, makan minum jadi nggak enak, ngapa-ngapain jadi nggak enak. Nah, kali ini aku bakal ngebahas gimana sih cara alami buat mengatasi sakit gigi dari rumah, karena memang sekarang lagi pandemi dan mungkin teman-teman agak sulit ya datang ke dokter gigi. Nah, di sini yang namanya sakit gigi kan ada banyak banget macamnya. Jadi, kita bakal bahas dulu biar teman-teman tahu apa aja sih hal-hal yang bisa bikin kita sakit gigi. Yang pertama, merasakan ngilu ketika minum minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, hal ini bisa timbul karena kebiasaan-kebiasaan kita. Misalnya ketika kita menyikat gigi terlalu keras, menggunakan bulu sikat yang kasar, menyikat gigi dengan cara yang salah, arah yang salah, yang harusnya menyikat gigi itu dari gusi ke gigi, malah dari gigi ke gusi, yang akan membuat gusi tersingkap atau membuat gigi menjadi terkikis. Sebelum lanjut, teman-teman wajib juga simak video aku yang ini, biar nantinya kalau sikat gigi nggak akan salah lagi. Sama halnya ketika kita ada kebiasaan bruxism, atau ketika kita tidur itu mengerot atau menggertak-gertakkan gigi, itu juga akan mengikis gigi dan membuat gigi kita menjadi sensitif. Yang kedua adalah rasa sakit yang disebabkan karena gigi impaksi atau gigi bungsu yang tumbuhnya miring karena tidak adanya ruang. Ketika si gigi bungsu ini tumbuh miring, dia bisa mendorong gigi yang ada di depannya jadi pecah dan menimbulkan rasa sakit. Penyebab sakit yang ketiga adalah gigi berlubang yang dibiarkan terus-menerus, yang mempunyai derajat sakit dari ringan hingga berat tergantung dari keparahannya. Yang keempat, rasa sakit yang diakibatkan karena abses atau pembengkakan yang berisi nanah. Yang keenam, rasa sakit yang diakibatkan karena gigi yang retak. Mungkin sebelumnya teman-teman sering banget punya kebiasaan mengunyah es batu, atau misalnya membuka tutup botol, atau misalnya pernah trauma atau giginya kebentur dan lain sebagainya. Mungkin secara kasat mata nggak terlihat, tapi bisa dirasakan. Karena retakannya ini bisa jadi sudah mencapai ke lapisan kedua atau lapisan ketiga, yaitu mencapai saraf pulpa, yang mana bakteri-bakteri itu akan masuk ke dalam pulpa, mengiritasi pulpa, dan membuat si pulpa ini radang. Dan kita merasakan sakit. Lanjut ke pembahasan utama, gimana sih cara buat mengatasi sakit gigi berlubang pakai peralatan yang ada di dapur atau di rumah, tentunya didasari dengan bukti ilmiah. Yang pertama adalah kompres dengan es batu. Nah, ketika teman-teman mengalami sakit gigi yang disertai pembengkakan, nah es batu bisa membantu mengompres pipi yang bengkak. Atau biasanya nyeri pasca cabut gigi, ini juga teman-teman bisa bantu dengan kompres es batu untuk meredakan perdarahan. Nah, caranya teman-teman hanya perlu membungkus beberapa es batu di dalam handuk kecil, kemudian diaplikasikan di daerah yang bengkak selama kurang lebih 15-20 menit. Yang kedua adalah kumur air garam. Nah, cara ini terbukti membantu bisa mengurangi peradangan dan sakit gigi. Nah, caranya teman-teman hanya perlu mencampurkan 1-2 sendok makan garam ke dalam 1 gelas air hangat. Menurut penelitian, air garam ketika digunakan sebagai oral rinse atau obat kumur itu membantu mengurangi kadar plak yang ada di rongga mulut. Yang ketiga adalah bawang putih. Nah, menurut penelitian, si bawang putih ini berfungsi sebagai antibiotik dan antiseptik alami. Yang mana di bawang putih ini punya kandungan senyawa yang paling banyak, yaitu alisin yang efektif untuk meredakan nyeri gigi. Dan cara penggunaannya, si bawang putih ini dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian potongannya tersebut ditaruh di bagian gigi yang sakit. Atau bisa juga dilakukan dengan cara dikunyah. Tapi harus hati-hati karena bawang putih bisa mengiritasi gusi atau membuat mucosal burn. Yang keempat adalah daun jambu biji atau guava leaf. Nah, daun jambu biji ini punya manfaat anti mikroba, anti kanker, antioksidan, dan anti radang atau anti inflamasi, yang mana bermanfaat untuk membantu menyembuhkan luka.
Nah, cara penggunaannya, teman-teman bisa cuci bersih dulu, kemudian langsung dikunyah, itu bisa. Atau dengan cara ditumbuk daun jambu bijinya, terus dilarutkan ke dalam air, disaring, kemudian dijadikan obat kumur. Kayak gini. Yang kelima adalah minyak cengkeh yang punya manfaat antiseptik alami. Nah, ada juga penelitian yang membandingkan efektivitas minyak cengkeh dengan bawang putih untuk mengatasi nyeri gigi, yang mana di penelitian tersebut terbukti minyak cengkeh lebih efektif untuk meredakan nyeri gigi. Nah, caranya teman-teman bisa teteskan minyak cengkeh ke 1 butir kapas, kemudian ditempelkan di bagian gigi yang sakit. Atau teman-teman juga bisa teteskan 1-2 tetes minyak cengkeh ke dalam 1 gelas air dan digunakan sebagai obat kumur. Yang keenam atau yang terakhir, meskipun ini bukan alami, tapi ini juga mudah dijumpai, yaitu dengan membeli painkiller atau obat penghilang rasa sakit di apotik. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan rasa sakit dari ringan ke sedang. Dan teman-teman wajib cermati petunjuk penggunaan serta dosis yang ada di kemasan. Dan itu dia 6 cara untuk mengatasi rasa sakit gigi di rumah aja, khususnya ketika pandemi. Tapi teman-teman perlu cermati karena cara-cara ini hanya bersifat sementara alias kita tidak menghilangkan penyebabnya. Yang mana ketika kita tidak hilangkan penyebabnya akan sangat mungkin rasa sakit itu datang kembali. Jadi pastiin walaupun rasa sakitnya udah mereda, pastiin teman-teman segera mungkin untuk datang ke dokter gigi agar penyebab dari rasa sakit teman-teman itu tereliminasi dan rasa sakitnya nggak akan kembali. Mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang sekarang sedang merasakan sakit gigi segera sembuh sakitnya karena sebentar lagi Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir dan batin dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Makasih banyak. Assalamualaikum. Healthy teeth, healthy you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.